Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Alice in Borderland Season 2 yang rilis di tahun 2022. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal ada 4 orang kawan sedang memandangi sebuah gedung yang bertuliskan game selanjutnya akan segera dimulai. Mereka berempat bernama Arisu, Usagi, Kuina, dan Chishia. Beberapa saat kemudian, datang rombongan orang dari pantai. Mereka semua menaiki mobil untuk bisa sampai di tengah jalan Shibuya. Baru mereka berbicara sebentar, tiba-tiba ada tembakan dari kejauhan yang mengarah ke mereka semua. Melihat tembakan itu, membuat mereka semua yang berada di sana berlari kencang karena panik. Sambil berlari, Arisu menyaksikan begitu banyaknya orang yang terkena tembakan tersebut. Namun saat sedang fokus berlari menyelamatkan diri, Arisu dan Usagi sempat terpisah dengan Kuina dan Chishia. Di saat yang bersamaan, ada balon udara yang memberitahukan ke mereka semua bahwa mereka sedang memainkan game level King's Cup sekarang ini ya guys ya. Ketika mendapat peluang untuk keluar dari persembunyiannya, Arisu dan Usagi langsung memanfaatkan itu untuk kembali berlari. Lagi berlari, Arisu melihat salah satu orang yang tertembak, tapi orang itu masih bergerak. Ia pun lalu mencoba untuk menyelamatkan orang tersebut. Akan tetapi di waktu yang sama, King Sekop datang dari kejauhan kemudian menembakinya. Di saat mereka semua mulai terpojok, datang 2 orang teman mereka lagi yang membawa mobil ingin membantunya. Melihat itu, Arisu, Usagi, dan Kuina langsung bergegas naik. Sialnya ketika Chishia hendak naik juga, King Sekop melemparkan bom ke arah mobil mereka. Chishia pun akhirnya menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkannya saja. Oh iya, nama 2 orang teman yang membawa mobil tadi adalah Tata dan An. Berhasil menaiki mobil, mereka mengira dirinya telah selamat. Namun ternyata King Sekop masih mengikuti mereka dengan menaiki mobil lain. Lihatlah betapa kacaunya mereka semua yang di dalam mobil ketika tiba-tiba King Sekop muncul di samping mereka dengan membawa mobil lalu menembak ke arah mereka. Mulai panik, An mengambil alih kemudi dari Tata. Aksi kejar-mengejar pun terjadi antara An dan kawan-kawan melawan King Sekop. Tapi sial bagi mereka karena di akhir aksi gemilang An, mobilnya menabrak mobil lain yang parkir tepat di tengah jalan. Mobil mereka pun terbalik setelah kejadian tersebut. Habis itu mereka bergegas untuk keluar dari mobil. Di saat bersamaan King Sekop kembali datang dan terus menembak orang-orang di sekitar. Karena panik berlarian, An terpisah kembali dari rombongan mereka. Mendapat tempat persembunyian yang layak, mereka membagi 2 tim untuk bekerja sama. Tim 1 yaitu Arisu dan Usagi yang bertugas mencari makanan dan minuman. Sementara tim 2 yaitu Tata dan Kuina bertugas mencari kendaraan. Setelah masing-masing tim menjalankan tugasnya dengan baik, mereka pun kembali berkumpul dan pulang di persembunyian yang aman tadi. Keesokan harinya, mereka menyusun sebuah rencana. Rencana itu berupa mereka akan bergabung dalam permainan game yang lain.
Menyetujui itu semua, mereka pun berkendara cukup jauh hingga bisa tiba di sebuah lokasi permainan level King Keriting. クラブのキングはちょっと Baru tiba, mereka cukup kebingungan, dikarenakan permainan game itu membutuhkan tim beranggotakan 5 orang, sementara mereka hanya berempat. Di waktu yang sama, tiba-tiba muncul satu peserta lagi yang ternyata adalah musuh mereka ketika berada di pantai dalam season sebelumnya. Orang itu bernama Niragi. Tak punya pilihan lain, Usagi memutuskan untuk tetap ikut permainan tersebut, walaupun harus setim dengan orang yang sangat ia benci. Melihat keputusan Usagi, Arisu lalu mengikutinya. Setelah itu, barulah Tata dan Kuina ikutan join juga ya guys ya. ゲーム会場にお進みください。ゲームに参加しなかったら Di dalam mereka bertemu dengan lawan mereka nantinya di permainan game saat ini, yang ternyata seorang manusia juga. Sebelum mereka memulai permainan tersebut, ketua tim lawan menjelaskan terlebih dahulu cara bermain di game ini. Yang dimana di setiap tim diberi masing-masing 10.000 poin di awal. Oh iya, nama ketua tim lawan adalah Kyuma. 点数は100点。振り分け方は自由だ。両チーム最初の持ち点は1万点ずつ。 Masih kurang mengerti tentang peraturan game, Kyuma kembali memberi penjelasan ke mereka. Kali ini dia akan menerangkan secara lebih rinci. Yaitu ketua tim akan membagi ke anggotanya masing-masing poin dari poin awal tadi. Dan cara untuk bisa merubah atau menambah poin tim ada 3. Yang pertama melalui battle. Mereka hanya perlu bersentuhan dengan pemain lawan tanpa mengetahui poin masing-masing. Siapa saja pemain yang poinnya lebih besar, dialah pemenangnya, dan akan mendapatkan 500 poin lawan battle-nya tadi. Yang kedua, apabila mereka berhasil menemukan benda di sekitar arena, tim mereka akan mendapat poin ekstra setelah menyentuh benda tersebut. Dan yang terakhir, melalui markas. Jika salah satu dari mereka berhasil menyentuh markas lawan, maka mereka akan mendapatkan poin yang sangat besar, yaitu 10.000 poin. 点数配分が決まったらゲームスタートね。あ、1万点もらえちゃう。 Setelah Kyuma menjelaskan itu semua ke mereka, permainan pun akan segera dimulai. Arisu memulai permainan dengan membagi poin ke teman-temannya. Ia membagi 2 tim untuk mencari benda, 1 tim 2 orang. Arisu bersama Kuina dan Usagi bersama Niragi. Sementara Tata bertugas menjaga markas mereka. Arisu membagi poin rendah ke temannya yang lincah, yaitu Kuina dan Usagi. Mereka masing-masing diberi 300 poin. Sementara Arisu 4.600 dan Niragi 4.700. Tata mendapat poin paling rendah yaitu 100 karena dia hanya bertugas menjaga markas. 最小の点数を振り分ける。そして足が速いやつには点数を低く。 Saat mereka sedang berfokus untuk mencari benda, Usagi dan Niragi bertemu satu anggota lawan. Yakin memiliki poin lebih tinggi, mereka berdua pun berlari untuk menyentuh lawannya itu. Namun saat mereka mendekat, pemain lawan langsung berlari menjauhi mereka. Di sisi lain, Arisu dan Kuina berhasil menemukan satu benda yang membuat tim mereka sementara ini unggul karena itu. Dikarenakan anggotanya terus kalah battle oleh tim Arisu, Kyuma mengumpulkan anggota untuk membuat sebuah rencana gila. Rencana gila itu berupa mereka berempat akan langsung mengincar markas lawannya. Walaupun itu tentu bisa saja mengorbankan salah satu nyawa mereka. Di saat tim Arisu terus saja sibuk mencari benda, Kyuma beserta 3 anggotanya telah berada di area markasnya.
Betapa terkejutnya Tata ketika melihat Kyuma dan kawan-kawan berlari kencang ke arah dia tanpa ada rasa takut untuk menyentuh markasnya. これは命がけのゲームだから。 Setelah kejadian tadi, tim Kyuma akhirnya berhasil membalikkan keadaan dengan unggul sementara dari tim Arisu sekarang ini ya guys ya. Melihat itu, Niragi terus-menerus menyalahkan Tata karena menurut dia Tata telah gagal dalam menjaga markas mereka. Di waktu yang bersamaan, Kuina dan Niragi mulai putus asa dan pasrah akan kekalahan mereka. 何やらせてもカスはカスだな。100 点リード。 Merasa sangat frustasi dengan keadaannya sekarang, yang sama saja dengan menunggu kematian, Niragi ingin bermain sedikit sebelum kematiannya tiba, dengan cara mengganggu Usagi. Untungnya bertepatan dengan kejadian itu, Arisu melihat kelakuan Niragi ke Usagi dari kejauhan. Ia lalu menghampiri Niragi dan menghajarnya. Setelah itu, Arisu menggendong Usagi kembali ke markas. なのに希望の塊みてえなてめえが憎くてしょうがねえ。 Tak ingin membuang waktu yang tersisa, Arisu kembali berusaha untuk memenangkan permainan. Di situ dia langsung menemui Kyuma dan mengajaknya berbincang-bincang. Namun di akhir pembicaraan mereka, Arisu mengatakan ke Kyuma bahwa sebelum dia mati, ia memiliki sebuah permintaan, yaitu ingin berjabat tangan. 握手したいんだよ。大切なことに気づかせてくれて。 Yakin akan poinnya yang jauh lebih besar dari Arisu, Kyuma lalu pede mengabulkan permintaan itu. Akan tetapi, betapa kagetnya Kyuma saat melihat poin dia ternyata lebih kecil dari Arisu. Menang battle atas Kyuma tadi tentunya membuat tim mereka berhasil mengungguli tim lawan di saat-saat terakhir. Kyuma yang mengalami kejadian ini cukup tak percaya bahwa tim mereka telah kalah. Tak lama kemudian, waktu permainan habis, Kyuma dan timnya pun tertembak laser dari arah atas, karena poin mereka lebih rendah dari tim lawan. Setelah berhasil memenangkan permainan, Kuina dan Usagi sempat bertanya ke Arisu bagaimana cara dia bisa membalikkan keadaan di saat terakhir. Arisu kemudian menjelaskan ke mereka semua bahwa ternyata itu berkat peran penting dari Tata, yang rela memotong tangannya sendiri demi melepas gelang untuk diberikan ke Arisu tanpa sepengetahuan lawan-lawan sama sekali. Namun tak lama berselang, Tata akhirnya mati akibat kehabisan darah. Melihat itu, membuat semua kawannya merasa sangat sedih ya guys ya. Setelah semua kejadian itu, singkat cerita, semua orang yang masih bertahan hidup terus berusaha dan bekerja sama untuk bisa menyelesaikan setiap permainan. Lihatlah betapa setengah matinya orang-orang ketika terus berusaha mati-matian dalam permainan game agar mereka bisa tetap hidup. Beberapa hari kemudian, pada akhirnya tersisa 2 permainan lagi, yaitu Queen Hati dan King's Cup. Di sisi lain, Arisu telah berhasil berkumpul kembali dengan semua teman-temannya. Di waktu yang sama juga, mereka terus diserang oleh King Sekop yang kembali muncul. Dikarenakan King Sekop begitu kuat, mereka cukup kesulitan dalam melawannya. Bahkan ada beberapa momen di mana salah satu dari mereka nyaris terbunuh ya guys ya. Saat mereka sedang bersembunyi, Aguni memaksa Arisu berpikir untuk membuat sebuah rencana terlebih dahulu sebelum kembali menyerang. でも命は助かる。銃弾が尽きれば補充する。おそらく Sehabis menyusun sebuah rencana yang matang, mereka pun memulai untuk menyerang King Sekop kembali.
Tapi lihat betapa kuatnya dia, walaupun Arisu dan kawan-kawan sudah bersatu memberi perlawanan, tetap saja King Sekop tak terkalahkan. Saat mereka semua sudah sekarat dan hilang harapan, Aguni beserta Arisu masih tetap berjuang sekuat tenaga agar bisa menyelesaikan permainan dengan cara membunuh King Sekop. Dan dengan perjuangan yang sangat gigih, King Sekop pun akhirnya berhasil mereka bunuh. Setelah mereka berhasil menyelesaikan semua permainan game yang ada, muncul kembang api memeriahkan kemenangan peserta yang berhasil bertahan hidup hingga saat ini. Dan di saat bersamaan, mereka diberi sebuah pilihan. Apakah mereka akan memilih untuk tetap tinggal atau menolak untuk tinggal? Rata-rata para peserta di sana menolak untuk tetap tinggal. Akan tetapi, tak sedikit juga dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal ya guys ya. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Alice in Wonderland Season 2. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.